Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita seperti biasa kajian-kajian di malam Kamis tentang menelaah kitab-kitab yang dari Imam Nawawi Al-Bantani yang tadi kita kajian bersama-sama. Ya Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana kemantapan keimanan tentang ketauhidan kita kepada Allah. Itu bagaimana merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar biar mantap keimanan kita, biar kita selalu memegang istiqomah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, masyaallah, sahabat Majelis Ta'lim Az-Zakir, channel TV Az-Zakir yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang Haji Ramayudi. Alhamdulillah, bahwasanya apa yang kita kaji tadi tentang bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pertama dijelaskanlah masalah keimanan, pemantapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tahu, kita bisa mengerti, kita bisa paham, ya, kita bisa lebih dalam lagi, bisa lebih mengenal lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pahami, kita pelajari bagaimana zat Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya. Kemudian bagaimana kewajiban kita dengan al-imanu billah, dengan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keseharian kita bahwasanya kita yakin ketika kita membaca misalkan dalam surah Al-Fatihah yang kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, di situ Allah mengatakan Rabbun, ya, Rabbun adalah yang mengatur. Jadi Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, ya, kemudian juga yang memberikan, ya, rizki, yang menjamin kehidupan kita semua. Sehingga mantaplah keimanan kita, kita tidak syirik menduakan Allah karena itu adalah dosa besar. Kemudian juga kita tidak berpangku dan tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan ada Ustaz, sekarang itu kita ada yang kurang lagi rame-rame nih Ustaz. Kadang-kadang ada yang tidak memahami seperti apa yang harus kita lakukan tentang ketauhidan kita kepada Allah. Kadang-kadang menyamakan persepsi ya Ustaz. Ada yang percaya sesuatu tapi itu benar dilarang. Contohnya umpamanya kita meminta sesuatu bukan kepada Allah. Dan bukan haknya dia dimintai gitu Ustaz. Jadi dia meminta kemudian diberikan jimat. Bukannya minta doa dikasih jimat. Kemudian sekarang lagi rame tentang wayang. Apakah itu sekarang itu tentang ketauhidan itu seperti apa Ustaz? Ya, jadi subhanallah. Jadi ketika kita minta doa kepada orang-orang alim, maka silahkan. Tapi kalau sampai diberikan jimat ataupun sesuatu, kalau orang kita bilang misalkan wafak, ya, atau jimat, nah itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan, ya, karena otomatis, ya, kita akan percaya kepada benda, ya, kita akan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk kesyirikan, ya, bentuk kufurnya keimanan kita, tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dipahami, ya, jangan sampai hal-hal ini menjadi sesuatu yang sudah terbiasa dalam masyarakat kita, padahal ini adalah suatu hal yang keliru, ya, yang harus dipahami bahwasanya kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tetap berpangku, kita tetap berharap kepada Allah, meminta, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang sedang hangat dalam perbincangan kita adalah masalah wayang juga, ya, bahwasanya memang, ya, kita yakini bagaimana media dakwah itu banyak. Ya, media dakwah itu banyak, ya, selama kita bisa menggunakan media dakwah itu dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan
syariat Islam. Jadi ketika ada kebudayaan, maka kebudayaan harus ikut dengan syariat Islam. Ya, jangan syariat Islam yang mengikuti kebudayaan. Ya, jadi seperti orang-orang jahiliyah punya kebudayaan, ya misalkan tawaf, ya. Kemudian datang Islam, maka tawafnya itu dibenarkan, ya dibetulkan, dirapikan oleh agama Islam. Begitulah. Jadi budaya yang mengikuti syariat Islam, jangan syariat Islam yang mengikuti budaya. Ya. Jadi harus pahami media dakwah apapun boleh, silahkan, yang penting kita bisa berdakwah dengan sebaik-baik. Masya Allah. Jadi kita sesuai dengan surat Al-Ikhlas ya. Ya. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya kepada Allah aja kita meminta dan mohon pertolongan, Ustaz ya. Demikian para jamaah Majelis Az-Zakir, Masya Allah. Ringan, tapi ketauhidan ini benar-benar harus benar-benar dimantapkan pada jiwa kita. Artinya kita benar-benar berpegang teguh tentang tauhid ini, Ustaz. Kalau melenceng tentang tauhid, amal ibadah kita sia-sia saja yang harus kita yang lakukan selama ini. Hilang begitu aja kalau kita berbentuk syirik, berbuat jahil dan zolim pada diri kita tentang menduakan Allah, Masya Allah. Itu sudah amal ibadah kita udah hilang gitu, Ustaz ya. Demikian para jamaah sekalian, semoga kita menjadi orang yang benar-benar memegang teguh kita kepada Allah. Kita yakini perbuatan kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita jauhi perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan seperti apapun yang dilarang oleh Allah. Kita hanya minta kepada Allah sesuai dengan surat Al-Ikhlas, sesuai dengan hadis tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah semuanya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Kiai kita Abdurrahman LCMA bisa bermanfaat bagi kita sesuai dengan misi kita, dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Demikian para jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.